Hampir 3 bulan kita sudah memasuki tahun 2026, pertengahan Maret. Dan sepertinya tahun ini 2026 ini cukup apa ya, gue hampir speechless nih, ingin menyampaikannya ya. Terlalu banyak guncangan ya, terlalu banyak guncangan, terlalu banyak kehebohan yang terjadi eh, di global, terutama di dunia gitu. Mulai dari Epstein Files ya. Kalian kebanyakan di sini juga pasti tahu ya, apa itu Epstein Files. Eh, Terbongkarnya arsip-arsip yang menjijikan dan mengenaskan, menyedihkan ya, akibat kelakuan-kelakuan elit, mantan-mantan pejabat Amerika, Inggris, maupun pokoknya yang di belahan utara sana, di pulaunya siapa, Epstein itu, melakukan aksi-aksi tidak terpuji lah gitu ya, aksi-aksi yang eh, terkutuk, pedofilia terjadi di sana, ritual-ritual, ritual-ritual yang mungkin cukup cenderung ke arah satanik gitu ya, satanik, seksual yang menyimpang, sangat menyimpang di sana dan sebagainya. Sebut saja di situ ada Bill Clinton, ada Pangeran Andrew dari Inggris, Bill Gates, ya kan? Belum lagi Presiden Amerika Serikat yang sekarang Donald Trump juga ada di sana, ada di arsip itu, yang mana arsip ini cukup valid karena ini dirilis oleh Department of Justice-nya US ya. Nggak tahu tuh, Department of Justice itu semacam pengadilan, mahkamah di sana, atau kementerian hukum atau apa gitu ya. Jadi akhirnya karena ada keluar undang-undang baru di sana atau semacam itu, sehingga Epstein Files ini wajib dibuka untuk publik. Itu baru satu Epstein Files. Kemudian yang baru-baru ini saja terjadi juga, yang sangat panas terjadi di bulan Maret dan akhir Februari, yaitu perang antar tiga negara, Iran dengan Israel, Iran versus Israel, Iran versus United States ya, yang mana membuat banyak sekali korban berjatuhan. Bahkan Supreme Leader dari Iran, Ali Khamenei, meninggal. Ya katanya sih meninggal ya gitu. Dan akhirnya mereka harus mencari pengganti pemimpinnya yang baru. Kemudian Israel juga akhirnya dibombardir dengan luar biasa oleh Iran, eh, dengan rudal-rudal balistiknya dan sebagainya. Saya nggak tahu Amerika Serikat sudah seperti apa kondisinya, apakah sudah diserang oleh Iran juga atau bagaimana. Saya tidak terlalu ngikutin banget. Saya cuma ngikutin apa yang muncul aja lah di feed dan apa yang dibahas orang-orang. Ditambah lagi masalah-masalah yang terjadi di domestik Indonesia, eh, penyerangan terhadap warga sipil ya, seperti penyiraman air keras terhadap aktivis kontras, pelanggaran HAM terjadi lagi di Indonesia gitu ya. Kemudian juga macam-macam ya gitu. Dan juga akibat Iran versus Israel dan Iran versus United States ini, uh, supply minyak dunia juga sangat terganggu karena Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selat Hormuz ini adalah jalur perdagangan minyak dunia ya gitu, yang ada di Gulf, Persian Gulf, dan Arabic Gulf gitu ya. Teluk Arab, ya itulah Teluk Arab, dan Selat Hormuz. Jadi dan apalagi juga di tahun ini juga ketika
Amerika Serikat dan Israel itu membentuk sebuah lembaga baru yang namanya Board of Peace, yang mana Indonesia juga ikut di sana dengan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo. Setelah Board of Peace terbentuk, berapa hari kemudian Israel menyerang Iran, Amerika Serikat menyerang Iran, dan sisanya seperti yang kita ketahui bersama lah akhirnya seperti apa. Dan Iran menganggap Indonesia ini bukan negara sahabat ya, setelah bergabung dengan Board of Peace ini yang lembaga akal-akalannya Amerika ya, dan akal-akalannya Israel gitu. Sebenarnya saya tidak mau ngomongin itu ya, cuman sebenarnya saya masih pengen ngomongin hal-hal yang lebih ringan lah, seperti masalah hidup sehat, bagaimana kita menghadapi masa depan dengan pola hidup yang lebih sehat, kemudian ngomongin tentang traveling gitu ya, jalan-jalan, wisata, tempat-tempat baru, tempat-tempat yang saya kunjungi, pengalaman travel experience saya di beberapa destinasi terakhir, seperti tahun lalu akhir tahun di Bangkok. Kemudian juga saya juga tahun lalu karena saya ada kerjaan travel juga, saya sampai 2 kali ke Malaysia ya tahun lalu, di September Oktober gitu, ke Kuala Lumpur. Sebenarnya banyak sekali yang pengen saya share di sana, dari sisi society and culture, dari sisi transportasi umum di sana, dari sisi fenomena budaya sosial, keadaan di sana yang perbedaan-perbedaannya apa aja sih dibanding dengan di Indonesia gitu ya, dibanding dengan Jakarta dan sebagainya. Maupun yang tadi ya saya bilang ya, well-being lifestyle dan sebagainya. Tapi karena keadaan sekarang itu sangat menyulitkan ya gitu ya, dan juga ekonomi juga semakin memburuk, keadaan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara juga gitu ya. Harga emas makin melonjak tinggi secara tidak normal lonjakannya. Suplai minyak juga sekarang akan terancam banyak diputus karena perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat ini. Dan juga saya harus berterus terang ya dengan keresahan saya pribadi, bahwa memang pengelolaan negara saat ini ya di Republik Indonesia ini melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal, sehingga mengakibatkan ekonomi memburuk, lapangan kerja tidak tersedia dengan baik, lapangan kerja formal semakin sedikit, makin banyak pengangguran masih terjadi, dan sampai saat ini tidak ada solusi yang pasti, tidak ada solusi yang jelas dari pemerintah eksekutif maupun legislatifnya Republik Indonesia ini ya, bagaimana ke depannya ekonomi. Tapi masih jor-joran mengeluarkan dana begitu besar untuk MBG, makanan bergizi gratis, katanya makanan bergizi gratis, tapi kok banyak sekali makanan-makanan yang UPF dan yang sangat tidak sehat untuk anak sekolah, dan pengelolaannya seperti tidak bertanggung jawab, tidak transparan, tidak akuntabel ya. Banyak sekali SPBBG yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, kualitas gizinya, standar gizinya juga sangat dipertanyakan, sangat di bawah standar kesehatan, sangat di bawah standar gizi gitu ya. Sudah banyak sekali ahli gizi dan pakar-pakar mengkritisi
eh, MBG ini. Hanya yang MBG yang benar-benar bagus cuma segelintir sekali gitu. Dan sebenarnya MBG ini juga harusnya tidak perlu didistribusikan untuk sekolah-sekolah yang mampu gitu ya. Sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah negeri yang mampu itu tidak usah tapi lebih baik harusnya sih fokus aja di wilayah-wilayah yang 3T ya, tertinggal, terbelakang dan terluar dan terapalah itu ya. Ya yang daerah tertinggal lah gitu ya. Dan yang terisolasi dan sebagainya. Justru harusnya ke sana gitu ya. Tapi kok malah ya gitulah, kita juga tahu sebenarnya ini rawan sekali dengan praktik-praktik korupsi gitu ya. Rawan sekali dan sebenarnya sih kita sama-sama tahu lah sudah pasti ini ladangnya korupsi, cuman kita belum bisa membuktikannya aja gitu ya. Karena memang mereka tidak transparan dan sebagainya dan eh semoga di sini saya pengen menyampaikan semoga kita sebagai masyarakat, warga masyarakat sebangsa setanah air, em, saudara seperjuangan gitu ya. Semoga kita bisa tetap survive, tetap eh, sanggup menghadapi masalah-masalah besar yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi saat ini, baik di Indonesia, domestik maupun di yang eh, impactnya juga secara langsung kita rasakan dengan world society, dengan masyarakat yang ada di negara-negara lain gitu ya, Asia Tenggara, Asia Pasifik, bahkan seluruh dunia gitu, Eropa, Amerika, Timur Tengah dan sebagainya. Dan ya kita bagi yang memang berkeyakinan, punya iman dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing, ya saya sarankan lebih banyak berdoa, lebih banyak lagi berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ora et labora ya, berdoa sambil bekerja supaya supaya kita lebih tenang hidupnya, lebih dapat banyak berkat, perlindungan, penyertaan dari Yang Maha Kuasa gitu. Karena sebenarnya saya lihat terutama di Indonesia ini kita kayak hampir nggak ada yang bisa kita andalkan gitu ya. Lembaga-lembaga negara tuh hampir nggak ada yang bisa kita percaya dan nggak bisa kita andalkan gitu. Mungkin cuma tinggal lembaga yang benar-benar berintegritas saat ini, mungkin tinggal apa, kayak lembaga instansi pemadam kebakaran gitu ya. eh Instansi-instansi lain hampir nggak ada yang bisa kita percaya gitu. Bahkan juga dinas dirjen pajak juga sering tidak becus melakukan pelayanan untuk masyarakat, terutama ketika kita untuk lapor SPT, Cortex dan sebagainya. Uh, Oke, okay. Mungkin saat ini topik yang ingin saya bahas akan lebih banyak berkisar soal masalah konflik ya, konflik Timur Tengah, konflik Arab, dan sentimen-sentimen sosial yang selama ini terjadi di Indonesia dalam setiap kali menyikapi konflik yang ada di Timur Tengah, konflik-konflik negara Arab, konflik-konflik negara Arab versus Israel, konflik-konflik antar sesama negara Arab, konflik-konflik negara Arab dengan Amerika Serikat dan sebagainya, Timur Tengah versus Eropa, Timur Tengah versus ya etc gitu. Dan selalu hampir tidak pernah lepas dari unsur tidak hanya ras, suku, tapi juga unsur agama gitu ya. Dan yang pastinya konflik yang selalu terjadi berkepanjangan, tidak pernah berhenti, dan
konflik yang sangat-sangat, menurut saya adalah konflik yang sangat-sangat melelahkan di era modern ini adalah Israel against Palestina gitu ya. Israel versus Palestina, Israel versus Palestine. Dan kalau saya sebagai ini ya, sebagai orang Batak gitu, sebagai orang Batak dan punya keimanan, keyakinan yang condong kepada kekristenan gitu ya. Ini kebetulan saya mencoba menyangkut pautkan dalam hal Batak dan Israel versus Palestine ini karena memang Narazer Podcast ini awalnya banyak episode tentang Batak milenial gitu ya. Dan saat ini masih yang salah satu episode yang paling banyak play streamsnya karena itu di episode-episode lama ya, di awal-awal Narazer dibuat tahun 2018. Dan saya coba ngomongin ini lagi. Saya pengen lihat apakah akan banyak yang mendengarkan kalau saya mengangkat kembali hal-hal yang berkaitan dengan Batak. Dan ada kaitannya juga dengan isu terkini yaitu Israel versus Iran, Israel versus Palestine. Yang mana salah satu sentimen paling besar yang saya belakangan juga sering ngamatin di komentar-komentar media sosial, postingan-postingan tentang Israel versus Iran adalah orang-orang Batak, terutama yang Batak Kristen, sering kali dicap sebagai orang yang pro terhadap negara Israel atau pro terhadap Israel modern saat ini gitu ya. Dan saya sebagai orang Batak dan saya berada di lingkungan cukup masih sangat dekat dengan lingkungan keluarga orang Batak, lingkungan Batak, teman-teman orang Batak ataupun kenalan-kenalan kantor yang orang Batak dan sebagainya juga. Saya tidak bisa membantah bahwa memang banyak orang-orang Batak yang cenderung membela Israel dalam berbagai situasi. Tapi kami juga atau orang Batak pada umumnya juga sebenarnya tetap bersimpatik dengan masyarakat Palestina gitu ya. Tapi kami selalu menyudutkan, yang kami selalu sudutkan adalah yang kita selalu benci itu adalah kelompok Hamasnya gitu ya, kelompok militannya Palestina. Dan saya sebagai Batak milenial, seperti jargon saya dulu di episode-episode Narazer tahun 2018 ya, Batak milenial. Saya bukan Batak milenial yang berpikiran yang common atau hampir sama atau serupa dengan Batak-Batak pada umumnya. Itu yang bisa saya klaim. Karena saya tidak hanya bersimpatik terhadap Palestina, tetapi kalau misalkan sebenarnya kalau teman-teman, saudara-saudara yang memang benar-benar mendalami Alkitab, mendalami nilai-nilai kekristenan, mendalami tentang apa yang Yesus Kristus ajarkan kepada pengikutnya gitu ya. Harusnya orang Kristen, termasuk orang Batak Kristen, itu harusnya tidak punya kepentingan atau harusnya tidak menaruh harapan tinggi akan eksistensi Israel modern saat ini. Karena Israel modern saat ini, ataupun bangsa Israel yang dulu, ataupun pokoknya Israel yang, mau itu Israel yang memang benar-benar full Yahudi, ataupun Yahudi yang dulunya Israel tapi enggak, yang katanya tidak pengen ada negara Israel juga gitu ya. Sebenarnya kita tidak punya kepentingan akan
Israel itu harus berdiri dan harus menang dan sebagainya gitu. Dan saya sebenarnya cukup mempertanyakan, dan saya sebenarnya juga cukup curiga dengan beberapa statement dari saudara-saudara juga, teman-teman yang selalu memberikan pernyataan bahwa kalau Israel itu nggak akan mungkin kalah. Israel itu dilindungi Tuhan. Israel itu pasti akan tetap eksis karena Alkitab sudah mencatat mereka tidak akan pernah musnah, dan mereka akan selalu diberikan janji kepada Tuhan bahwa mereka akan ada dan sebagainya. Ada benarnya ada enggaknya gitu ya. Karena kan banyak juga yang bilang Israel yang saat ini adalah Israel bentukan Inggris dan Prancis gitu. Itu yang selalu sering dikemukakan sama salah satunya oleh Bu Koni Bakri ya. Koni Raha itu adalah Bu Koni Bakri yang sering ke Rusia tuh, bahkan sempat tinggal lama di Rusia. Ini kan gara-gara mandat Britania tahun-tahun 1940-an itu yang Palestina itu ingin diubah menjadi negara Israel, dan di situ ditandatangani bahwa akan menjadi negara namanya Israel gitu kan. Inggris dan Prancis, mandat Britania, ketika Inggris berhasil mengalahkan Ottoman Empire di tahun-tahun segitulah gitu ya. Dan sebenarnya kan memang tanahnya Israel saat ini atau tanahnya Palestina, Yerusalem dan sekitarnya itu, Yerusalem, Galilea dan sebagainya itu ya, pokoknya sebenarnya kan diperebutkan oleh banyak bangsa dari zaman kuno, zaman baheula sampai zaman modern gitu. Dan sebenarnya saya nggak mau ikut-ikutan membela A dan B gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya berpikir lebih simpel, sebenarnya eksistensi Israel maupun Palestina sebagai negara, saya sih mikir sebenarnya ya udah, kalau Palestina itu kan sangat kuat sekali. Palestina itu kan sangat kuat sekali ingin menjadi negara. Ya udah diakuin aja sebagai negara gitu kan. Tapi kan mungkin yang permasalahan berikutnya yang terjadi adalah perebutan lahan itu kan dengan Israel kan. Mempetak-petakannya itu teritori kan. Kan Palestina kan maunya nggak cuman Gaza yang mereka punya, tapi mereka pengen punya yang lain juga gitu kan, sebagian wilayah mana gitu-gitu kan. Yang mana juga saya nggak tahu deh sekarang Yerusalem sekarang punya siapa ya? Kayaknya masih punya internasional ya. bukan punya Israel, bukan punya Palestina juga kan. Nah jadi sebenarnya kan kalau kepentingannya Amerika Serikat, Palestina tidak diakui supaya Israel bisa menjadi negara penuh di sana, dan akhirnya Yerusalem menjadi miliknya Israel kan gitu. Sementara Palestina dan negara-negara Arab tidak menginginkan itu terjadi, tidak mau Yerusalem menjadi miliknya Israel semata gitu. Dan saya pribadi tidak punya kepentingan dan tidak mau ikut-ikutan membela satu dan dua. Karena kembali lagi tadi saya pengen bilang pakai kalau bahasa sederhananya saya adalah, saya melihat kadang-kadang Israel versus Palestine ini mereka bisa benar dalam satu dua hal, tapi mereka juga banyak salahnya juga di kedua-duanya. Jadi intinya adalah saya melihat ini seperti seakan-akan seperti pendukung fans klub sepak bola aja gitu. Seperti Real Madrid dan versus Barcelona, atau seperti Manchester United versus Liverpool, atau seperti Inter Milan versus AC Milan, atau seperti Glasgow Rangers versus Glasgow Celtic gitu ya.
yang mana nggak bisa kita bela karena mereka punya kalau istilahnya kalau Real Madrid adalah eh, jantung hatinya kerajaan Spanyol dan mereka punya politiknya dan kiblat kiblat politiknya kiblat kiblat filosofinya adalah kiblat dan filosofi kerajaan Spanyol. Sementara Barcelona adalah kiblat politiknya dan kiblat nilai-nilai sosial, norma-norma dan kiblat filosofi hidupnya adalah Catalonia dan mereka pengen menjadi negara merdeka. Mereka pengen lepas dari kerajaan Spanyol gitu kan, pengen lepas dari Spanyol. Makanya lah Barcelona FC itu sebagai salah satu simbol perjuangan mereka yang paling kuat melawan hegemoni, melawan kekuasaan monarki Spanyol. Dan ya gue melihat seperti itu. Jadi kalau Barcelona, pendukung asli atau warga asli Barcelona tidak akan mungkin pernah membela, tidak akan pernah mungkin mau memihak dengan Real Madrid. Begitu juga dengan pendukung Real Madrid, orang-orang Madrid, orang-orang Spanyol tidak akan mau bersimpatik dan tidak akan mau eh, menggemari atau memihak Barcelona FC gitu. Bahasa sederhananya itu, walaupun kalau konteksnya Israel dan Palestina itu jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit secara akar budaya, secara sosial, secara politik dan sebagainya gitu. Istilahnya jadi sebenarnya sebagai orang Indonesia kita tuh nggak ada kita tuh nggak ada sejarah kita tuh nggak ada sejarah dan latar belakang yang keterikatan apapun dengan sejarah maupun sosial budayanya Israel Palestina. Seperti halnya juga sama dengan ketika Indonesia, orang-orang Indonesia mendukung klub Real Madrid atau orang-orang Indonesia mendukung klub Barcelona. Sebenarnya itu sekedar for suka tidak suka aja, like dislike gitu kan. Benar-benar subjektif, sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif, tergantung selera dan pilihan masing-masing. Seperti sama aja kayak memilih agama atau sama seperti milih pacar atau milih sesuatu yang favorit, milih makanan favorit, milih tempat hangout favorit dan sebagainya. Meskipun kalau dalam balik lagi ke konteks Israel dan Palestina, ini jauh lebih serius karena menyangkut hidup mati orang, menyangkut ekonomi sebuah bangsa, ekonomi banyak keluarga, banyak masyarakat di suatu negara, suatu tempat, suatu lahan. Dan ya, jadi sebenarnya intinya adalah sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa kita jangan terpecah belah lah. Walaupun kita punya keberpihakannya masing-masing, ya udah tidak usah ditonjolkan di publik lah gitu. Sama seperti kita punya keyakinan, ada yang punya keyakinan Islam, ada yang punya keyakinan Hindu, keyakinan Buddha, keyakinan Konghucu, keyakinan Katolik, keyakinan Kristen, bahkan ada yang punya keyakinannya yang lain di luar itu seperti mungkin Sunda Wiwitan, Kejawen, misalkan suku Baduy atau suku Kanekas punya keyakinannya sendiri, dan bahkan suku Batak punya keyakinannya juga selain Islam dan Kristen punya keyakinannya sendiri, yaitu ada salah satu agama namanya Ugamo Malim. Yang Kristen juga yang Batak Kristen juga sering kali punya sentimen yang sangat negatif terhadap Ugamo Malim, bahkan sampai memusuhi mereka dan sebagainya, menghindari mereka, menceritakan hal-hal yang jelek terhadap mereka. Dan kalau runut lagi soal kenapa orang Batak itu sering dicap pro Israel, sebenarnya juga mungkin di sini banyak yang tidak setuju atau banyak yang nggak suka dengan apa yang akan saya sampaikan saat ini, bahwa sebenarnya
Batak Kristen ini kan adalah salah satu kelompok minoritas di Indonesia selain Cindo, selain Manado, dan Maluku, Papua gitu ya. Nah, Batak sama juga seperti orang Maluku Kristen atau orang Papua, kami ini sering diintimidasi oleh mayoritas Indonesia, kelompok mayoritas yang di Indonesia, yang mana kebanyakan berKTP Islam. Ya saya nggak mau bilang mereka berkeyakinan beragama Islam, tapi yang pasti status KTP-nya agama Islam lah gitu ya. Kita sering diintimidasi, saya juga salah satu korban. Baik itu intimidasi secara verbal maupun intimidasi yang secara fisik, misalkan ada yang gerejanya ditutup, ada yang gerejanya dibakar, diancam dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kelompok-kelompok mayoritas Indonesia ini yang berKTP Islam ini hampir 100%, atau kalaupun sekarang sudah tidak hampir 100%, tapi sangat dominan memihak membela Palestina ketika kaitannya dengan Israel versus Palestina. Mereka selalu mengatasnamakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selalu dibawakan itu ketika bicara soal Palestina. Tetapi kalau bicara negara-negara lain, tunggu dulu gitu ya. Sama halnya juga dengan Taiwan, kan sebenarnya agak double standard ya, agak-agak munafik ya. Kan Taiwan dan Hong Kong itu merasa dijajah oleh Tiongkok. Tapi kenapa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina tapi tidak mau mengakui kemerdekaan Taiwan gitu contohnya. Atau misalkan negara-negara lain yang masih dijajah, di negara-negara di Afrika yang masih dijajah secara langsung maupun tidak langsung oleh Eropa. Kemudian juga ada beberapa negara-negara di kepulauan Pasifik yang ada di Samudra Pasifik yang sebenarnya masih milik Prancis dan milik Inggris. Apakah mereka benar-benar pengen menjadi bagian dari Inggris dan Prancis atau sebenarnya mereka pengen merdeka? Nah itu bagaimana? Apakah tidak tidak diperjuangkan oleh Indonesia gitu kan? Kalau mau bicara fair nih gitu ya. Terus juga bagaimana kita memperlakukan saudara kita di Papua, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua, seperti kita negara-negara yang dari Melanesia itu banyak yang menganggap kita tuh seperti menjajah Papua, Indonesia itu seperti menjajah Papua. Nah, bagaimana kita selama ini menyikapi Papua, memperlakukan mereka? Apakah sudah manusiawi dan adil dan merata atau sebenarnya masih tidak manusiawi gitu kan? Itu tadi menjadi tanda tanya juga yang saya tidak bisa jawab. Tapi kalau memang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya berarti jangan cuman mihak, jangan cuman paling teriak keras memerdekakan Palestina, tapi juga tidak memperjuangkan kemerdekaan negara-negara lain yang tidak kalah terkenal, yang jauh popularitasnya jauh di bawah Palestina gitu misalkan. Dan balik lagi soal Batak Kristen ataupun Maluku Kristen ataupun Manado Kristen ataupun Papua Kristen yang bahkan di Papua dan di Maluku sering tidak tidak takut dan tidak gentar, mereka kadang-kadang bahkan mengibarkan bendera Israel juga gitu ya, bendera bintang Daud dan sebagainya. Dan banyak juga orang-orang Batak yang membentuk grup-grup yang ada dengan kaitan nama-nama Israelnya dan sebagainya. Karena ya itu kita dulu sering mengalami, nggak cuma dulu, bahkan sekarang juga masih sering mengalami intimidasi. Kita sering keyakinan Kristen itu sering dilecehkan, sering dinistakan oleh kelompok-kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu, ya kan. Sehingga secara psikologis dan secara sosiologis menimbulkan sentimen negatif terhadap apa yang diperjuangkan oleh kelompok mayoritas ini. Dan apa nih yang jadi lawannya kelompok mayoritas ini? Yang menjadi lawannya kelompok mayoritas ini adalah Israel. Ya udah, secara psikologis dan sosiologis
kita akan jauh lebih bersimpatik dan berempati terhadap musuhnya lawan kita kan. The enemy of my enemy is my friend. Gitu ya kan, banyak klaim statement ya. The enemy of my enemy is my friend. Jadi musuhnya kelompok mayoritas ini adalah Israel, dan Israel adalah seakan-akan menjadi temannya, menjadi allies-nya, jadi itulah, yaudah gue dukung dia aja lah gitu. Sehingga apalagi ketika orang Kristen belajar Alkitab, terutama Perjanjian Lama, itu semuanya all about Israel. Nggak ada sedikit pun cerita tentang Palestina gitu, tidak ada. Sejarahnya Palestina itu tidak ada gitu kan. Itulah yang menguatkan kita menjadi, oh iya, wajar kalau ada Israel di tanah tersebut. Wajar kalau misalkan Israel mengklaim Yerusalem, meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa eh, itu kan Israel dulu lain dengan yang sekarang gitu kan. Sama aja kayak misalkan bangsa Romawi juga udah nggak ada, berubah jadi Italia dan sebagainya. Bahkan Italia itu juga, gue pernah baca, Italia itu juga sebenarnya dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi sebenarnya bangsa Romawi ini bukan yang berubah menjadi Italia, enggak. Bangsa Romawi itu beda lagi. Tapi emang bangsa Romawi udah hancur aja gitu kan. Sama halnya juga dengan bangsa Persia yang walaupun sekarang keturunannya menjadi orang-orang Iran dan menjadi negara Iran, tapi Persianya itu sendiri juga kan sebenarnya nggak hilang juga gitu ya, antara ada dan tiada gitu. Kemudian juga ada bangsa besar yang dulu nama bangsa Babilonia, itu juga kedikdayaan Babilonianya juga udah hilang gitu. Sekarang tinggal ya namanya Irak gitu. Iraknya itu juga, Babilonianya juga di dalam dirinya Irak itu juga ada dan tiada juga kan gitu. Mungkin yang masih bertahan sampai sekarang adalah Mesir gitu ya, yang bangsa kuno yang masih ada nama negaranya itu dulu Mesir. Mungkin tinggal Mesir, itu pun Mesir udah bukan kayak Firaun lagi kan, udah nggak ada Firaun di Mesir kan, adanya sekarang ya kayak ya pada umumnya gitu. Eh, dan satu lagi, orang Kristen itu di Perjanjian Lama itu, meskipun orang Kristen itu harusnya hidupnya adalah gaya hidup maupun point of view hidupnya adalah Perjanjian Baru, yang mana Perjanjian Baru adalah menjanji di setelah hari penghakiman itu selesai, kami akan mendapatkan Yerusalem baru dan Israel baru, yang mana Israel baru dan Yerusalem baru dan bumi baru itu bukanlah Israel dan Yerusalem yang ada saat ini. Benar-benar totally is not, totally different, totally the opposite of Israel and Jerusalem nowadays gitu ya. Tapi di Perjanjian Lama, kami mempelajari bahwa Tuhan berjanji bangsa Israel itu tidak akan punah sampai hari kiamat tiba gitu. Jadi Israel ini akan tetap ada. Apakah Israel ini adalah sebenarnya maksudnya hanya sekedar bangsa Yahudinya aja, atau benar-benar Israel literally Israel namanya gitu ya? Itu bisa diperdebatkan lagi ya. Tapi mungkin kalau teologi, orang-orang teologi, doktor teologi, master teologi mungkin bisa menjelaskannya lebih comprehend lah gitu ya. Tapi yang saya pahamin adalah uh, Israel itu dijanjikan tetap akan ada, tetap eksis sampai hari akhir zaman itu tiba atau hari kiamat itu tiba. Dan sama seperti Tuhan ketika itu di zaman Nabi Nuh itu berjanji tidak akan pernah lagi
mendatangkan air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Tidak akan pernah lagi membuat musibah itu lagi. Dan akhirnya memang terbukti kan sampai detik ini tidak ada air musibah itu, karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah menepati Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya sendiri. Itu yang kita percaya, itu yang umat Kristen percayai. Sehingga ketika Tuhan sudah memateraikan, sudah istilahnya sudah taken lah, kalau istilahnya sudah membuat yang perjanjian yang terikat. Satu, Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi di muka bumi. Kedua, kecuali banjir beda ya. Banjir dan tsunami itu beda. Maksudnya air bah itu ya benar-benar seluruh bumi tertutup air semua, nggak terkecuali gitu ya. Itu maksud Tuhan itu kali ya. Kalau banjir besar kan itu ulahnya manusia sendiri. Tapi kalau air bah itu kan Tuhan yang membuatnya. Tuhan sendiri yang membuatnya. Kemudian kedua, salah satu janji Tuhan adalah yaitu kalau nggak salah ya, Israel adalah bangsa pilihan, sehingga mereka akan tetap ada meskipun mereka tidak mempercayai Tuhan gitu. Meskipun mereka berubah jadi ateis, atau meskipun mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan gitu, mereka tetap akan ada sampai kiamat tiba, sampai akhir zaman itu tiba gitu ya. Itu yang membuat jadinya orang Batak Kristen, orang Papua Kristen, orang Maluku Kristen, orang Toraja Kristen, orang Manado Kristen, terutama yang di sini adalah yang gua soroti adalah orang Batak, menjadi semakin yakin dan semakin pro dengan negara Israel. Apapun yang mereka lakukan, meskipun kita juga sering mengkritisi kelakuan orang Israel yang pada umumnya yang sering juga diceritakan di perjanjian lama, seperti orang Yahudi itu keras kepala, orang Yahudi itu suka pembangkang, orang Yahudi itu cinta uang, orang Yahudi itu orang Israel itu juga sering melanggar hukum Tuhan, sering ngebunuh saudaranya dan sebagainya. Banyak dosanya lah gitu ya, orang Israel tuh banyak dosanya, tapi bangsa ini diberkati Tuhan gitu. Walaupun tidak pernah ada dalil di Alkitab yang mengatakan orang Israel ini jenius, tapi ternyata mereka emang jenius ya gitu. Gue nggak tahu gimana, cuman ya mungkin karena diberkati Tuhan itu, sehingga mereka, salah satu berkatnya adalah mereka menjadi orang-orang yang intelektualnya di atas rata-rata gitu ya. Jadi gue senyum-senyum aja dan ngerasa lucu aja dengan orang-orang yang pro mati-matian dengan Israel maupun yang pro mati-matian dengan Palestina. Tapi ya sebenarnya lebih dari itu, di atas itu semua saya juga membenci dan mengutuk konflik berkepanjangan, perang yang membuat banyaknya terjadi pertumpahan darah, korban luka dan korban mati akibat perang yang tidak pernah usai ini ya gitu. Perang Israel Palestina yang tidak pernah usai itu gitu. Tuhan yang orang Kristen percaya pun juga membenci dan mengutuk lah, tidak menginginkan konflik ini berkepanjangan. Namun ya that's it is what it is, that's what happened until now gitu. Sehingga
ya kita tidak, siapa sih yang mau perang ya, nggak ada yang mau perang sebenarnya kecuali orang gila penyembah satan ya. Kalau orang gila, orang nggak waras penyembah satan macam Epstein dan kawan-kawannya itu ya mungkin memang pengen ada perang karena mungkin mereka mendapatkan profit dari itu dengan cara membuat bisnis-bisnis model haram, bisnis-bisnis model ekonomik model yang haram dari mereka lakukan supaya bisa dapat profit uang dari penjualan senjata dan sebagainya, pembahancuran tempat seperti yang mereka lakukan juga ke Irak, pembantaian di Irak juga, dan di berbagai tempat Suriah dengan ISIS dan sebagainya itu. Dan uh, dan kalian boleh menghujat, meledek habis-habisan, membenci, meludahi dan mengutuk Israel habis-habisan, tapi menurut saya Israel itu memang negara yang, bangsa dan negara yang benar-benar gila sih, benar-benar ngeri ya, luar biasa ngeri ya. Itu emang musuh yang sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan ya. Mereka terbukti sudah apa ya, mereka terbukti sudah bisa memenangkan banyak pertempuran ya, bahkan yang pertempuran tahun berapa, tahun 50-an atau tahun 60-an yang eh, mereka dihajar sama berbagai macam negara Arab, tapi akhirnya justru mereka juga akhirnya yang menang. Itu gila sih, gila 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 sih. Mungkin ini kayak Israel ini kalau ibarat pemain sepak bola mungkin kayak Lionel Messi digabung sama Ronaldo Nazario de Lima ya, atau bahkan triple ya, skillnya Leo Messi sama sama kelincahannya Ronaldinho plus fisiknya Ronaldo Nazario de Lima sebelum dia cedera lutut. Nah, itu tuh gabungan tiga itu tuh ngeri coy, ngeri 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 ya. Ibarat striker tuh mereka tuh kayak gitu tuh, gila sih. Atau ibarat kalau midfielder, kalau dia pemain tengah sepak bola, itu mungkin ibarat combo Zinedine Zidane, Paul Scholes sama Iniesta kali ya. Gabungan tiga pemain itu kayak. Ya, gue bukan memuji ya, tapi gue menganalisis apa yang Israel itu. Tapi ya kembali lagi yang gue bilang, gue tidak memihak Israel, gue juga tidak memihak Palestina. Tapi yang gue bela adalah sebenarnya kemanusiaan, dan yang gue bela di sini adalah nyawa, nyawa, keselamatan maupun ekonomi masing-masing orang, terutama rakyat mungkin rakyat Palestina yang paling dirugikan ya akibat perang ini, karena mereka banyak kehilangan nyawa, banyak kehilangan keluarga, banyak kehilangan rumah, penghidupan, ekonomi. Nah, sementara kayaknya warga Israel, saya juga pasti warga Israel banyak juga yang mati, banyak juga yang homeless dan jadinya homeless dan apa, tapi kayaknya sih Palestina yang paling paling menderita lah ya. Dan gue sih sebenarnya sangat prihatin dan tidak mau lah. Tapi saya sama juga seperti gue keprihatinan gue dengan orang-orang Palestina, sama prihatinnya gue juga dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Nigeria yang mati terbunuh sia-sia, pembantaian massal orang-orang Nigeria, orang-orang Kristen Nigeria maupun orang-orang Islam Nigeria, Islam moderat yang terjadi selama ini, pembantaian yang waktu itu Donald Trump juga kecam dan kutuk di Nigeria, sama juga seperti pembantaian orang-orang Yaman yang dilakukan oleh Arab Saudi,
Itu juga nggak pernah dibahas, jarang sekali dibahas oleh media-media di Indonesia, jurnalisme di Indonesia gitu. Yang dibahas cuma Israel Palestina aja gitu kan. Tapi nggak pernah ngebahas soal apa yang terjadi dengan di Nigeria, di Yaman, atau mungkin negara-negara lain yang juga mengalami pembantaian, mengalami ketidakadilan seperti yang dialami juga ketika orang-orang kulit hitam di orang-orang Afrika di Afrika Selatan ya, yang kulit putih membantai kulit hitam di sana, apartheid ya. Yang ketika itu Nelson Mandela sebagai orang yang terdepan membela hak-hak kulit hitam di Afrika Selatan gitu dan sejenisnya. Ya jadi itulah teman-teman ya. Wow, ini udah lama gue nggak take podcast, hampir sejam. So that's it. Semoga perang segera berakhir, semoga perdamaian yang sesungguhnya bisa terwujud, baik di Timur Tengah maupun semuanya bagaimana ya. I don't know, tapi saya pribadi menyerahkan semuanya dengan oleh kuasa Tuhan lah gitu. Bagaimana Tuhan campur tangan menyelesaikan dan mendamaikan dan mengakhiri perang yang tidak penting ini, perang yang tidak perlu ini, menghentikan kesombongan, arogansi, dan diktatornya Amerika Serikat, menghentikan juga bagaimana menghentikan dendam membaranya Iran karena kematian pemimpinnya, dan juga menghentikan kebrutalan Israel juga dan agresi dan niat jahat Israel selama ini menyerang Palestina, menyerang Iran dan kawan-kawan. Apapun itulah ya, pokoknya saya nggak ngerti gimana, tapi semoga perang segera berakhir, perdamaian segera terwujud di seluruh bangsa di muka bumi. Itu aja. Thank you for listening my podcast. We seeing again in my next episode of Nazar Podcast Show. Bye.